Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Salasa, NIM saya F2018 01187. Saya dari kelas B4. Nah, di sini kita akan membahas atau saya sendiri akan mempresentasikan tentang ekstraksi dengan metode maserasi dari mata kuliah fitokimia. Di sini kami membuat per kelompok. Di sini saya sendiri dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu saya sendiri, kemudian Desi Permatasari, Al-Fadil Herdiansyah, Asnur Alimasi, Muhammad Hijayah, Rizky Ayu Sejaria, Masyani, dan Kasni. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang metode maserasi, di sini saya akan membahas rumusan masalah atau poin-poin masalah yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian di sini pengertian dari maserasi sendiri. Kemudian prinsip kerja yang kami telah diberikan di sini harus berpatokan pada gambar. Kemudian modifikasi maserasi itu sendiri, kelebihan dan kekurangannya, kriteria sampel, dan pelarut apa saja yang digunakan untuk proses maserasi. Nah, kita masuk pada rumusan masalah yang pertama. Apa itu maserasi? Maserasi itu berasal dari bahasa Latin maserase yang artinya merendam. Nah, menurut Farmakope Indonesia 1995, maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstrasikan bahan nabati, yaitu dengan cara menggunakan pelarut dengan cara merendam. Pelarut yang digunakan di sini bukan air atau non-polar, bisa juga setengah air, misalnya etanol atau encer, selama periode waktu tertentu dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Nah, kemudian di sini ada prinsip kerja. Di sini juga saya sudah tampilkan gambar alat-alat yang digunakan di laboratorium. Sebenarnya metode maserasi ini telah kita pelajari atau lakukan bersama pada semester 3 kemarin pada mata kuliah farmakognosi. Nah, prinsip kerja yang dilakukan pada metode maserasi ini yang pertama itu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam. Kemudian rendaman itu merupakan serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar yang terlindungi dari cahaya. Nah, cairan penyari itu kemudian akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang lebih rendah. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan yang di luar sel dan yang ada di dalam sel. Nah, di sini saya sudah menampilkan gambar-gambar atau tahap-tahapan kerja pembuatan maserasi. Yang pertama di sini kita harus menyediakan sampel simplicia. Di sini saya tampilkan sampel yang berupa umum saja, yaitu dedaunan. Nah, cara mendapatkan sampel itu mudah. Kita mencari dedaunan yang menurut kita berkhasiat, kemudian kita cuci, kemudian kita potong-potong dan keringkan, kemudian kita bersihkan kembali dari kotoran-kotoran, kemudian kita tempatkan pada wadah seperti yang ada di gambar. Pada yang kita lakukan pada semester 3 kemarin, kita menyimpan dalam wadah toples. Kemudian tahap kedua adalah tahap perendaman. Nah, disinilah dimulai proses maserasi. Setelah kita sediakan sampel tersebut kita rendam tadi, yang bukan kita rendam dengan menggunakan air, tetapi dalam pelarut etanol encer. Nah, selama proses perendaman ini selama 3 hari kita aduk secara bertahap. Kemudian kita biarkan selama 3 hari di dalam ruangan yang
dalam suhu kamar yang tidak didapatkan cahaya. Setelah proses perendaman ini kemudian kita saring. Nah, hasil saringnya ini kemudian nanti kita proses-proses agar mendapatkan ekstraksi. Nah, yang saya bilang tadi pada proses pembuatan maserasi atau perendaman tersebut tidak lupa kita menggunakan proses pengadukan. Nah, pengadukan itu bertujuan untuk apa? Tujuan pengadukan itu bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dan larutan yang ada di luar sel. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada alat maserasi. Di sini ada fungsi A, B, dan C itu sendiri. Nanti teman-teman bisa baca karena proses maserasi ini kita sudah dapatkan bersama di semester sebelumnya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu modifikasi maserasi, di mana modifikasi maserasi ini terbagi menjadi 5, yaitu digesti, maserasi dengan mesin pengaduk, maserasi melingkar bertingkat, maserasi remaserasi, selanjutnya maserasi melingkar. Selanjutnya kita bahas dari penjelasan masing-masing dari modifikasi maserasi. Yang pertama, maserasi digesti, di mana cara maserasi ini dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Setelah dilakukan maserasi digesti ini, ada banyak keuntungan, antara lain kekentalan pelarut berkurang, terus daya melarutan cairan penyari akan meningkat, sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama terhadap pengadukan. Selanjutnya, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Selanjutnya kita bahas maserasi dengan menggunakan mesin pengaduk, di mana penggunaan mesin pengaduk ini akan berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi ini dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam. Lengkapi dengan beberapa bejana penampungan sehingga tingkat kejenuhan cairan penyari setiap bejana berbeda-beda. Nah, di sini mungkin kita belum dapatkan di dalam laboratorium, tapi mungkin bisa dipahami sendiri bahwa melingkar bertingkat itu menggunakan bejana. Bejananya itu bertingkat. Fungsi dari bejana itu adalah untuk menampung. Kemudian di sini ada remaserasi. Jadi remaserasi adalah penyaringan yang dilakukan dengan membagi dua cairan yang digunakan. Kemudian seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Kemudian sesudah dienap, dituangkan dan diperas. Kemudian ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Kemudian ada maserasi melingkar. Di sini maserasi melingkar adalah penyarian yang dilakukan dengan menggunakan cairan penyari yang selalu bergerak dan menyebar atau berkesinambungan, sehingga kejenuhan cairan penyari itu merata. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode maserasi sendiri. Yang bisa dilihat mungkin di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu unit alat yang digunakan atau alat-alat yang digunakan itu cukup sederhana, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin hanya direndam di dalam toples. Hanya dibutuhkan bejana perendam seperti toples tadi.
Kemudian di sini ada biaya operasionalnya atau biaya operasional relatif rendah sekaligus hemat. Prosesnya itu relatif hemat antara penyari, pelarut, dan bejana-bejana yang dilakukan. Ini jika dilakukan dengan cara manual, tetapi kalau dalam laboratorium alat-alat tersebut itu cukup mahal. Hanya mungkin sampel-sampel yang digunakan itu yang mungkin relatif hemat. Kemudian di sini tanpa pemanasan. Walaupun pada proses maserasi atau modifikasi maserasi yang pertama tadi digesti ada proses pemanasan, tetapi pemanasan yang dilakukan adalah pemanasan yang cukup lemah. Kemudian kekurangan dari metode maserasi sendiri itu yang pertama ada proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu tersekresi sebesar 50% saja. Kemudian prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari karena Baik, kita masuk di kriteria sampel yang digunakan. Metode maserasi dapat dilakukan berdasarkan sifatnya. Metode ini biasanya digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyaring. Tidak mengandung zat yang mudah mengembang seperti benzoin, sitraks, dan lilin. Penggunaan metode ini misalnya pada sampel yang berupa daun, rimpang, batang, dan akar. Simplisia yang digunakan pun dapat dihaluskan dengan derajat halus tertentu. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelarut maserasi. Dalam Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagian cairan penyari adalah polar dan non-polar yang terdiri dari air, etanol, dan eter. Kemudian, etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan terlebih sedikit. Selanjutnya, etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Kemudian, dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyarian, biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari. Baik, terima kasih. Saya akhir dari penutup presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.